Di sana saya sadar bahwa saya tidak sadar kelebihan saya. Nah, selama kita tidak tahu itu, setiap kali diserang, pasti goyang. Selamat pagi Pak James, Mbak Ola. Kadang-kadang dalam negosiasi kita tidak yakin dengan keunggulan kita dan kita dibayangi rasa takut kehilangan peluang. Nah, tadi kita udah bahas di awal tuh, bener ya ternyata ya. Sehingga kita cenderung melemah dalam proses negosiasi. Bagaimana mengatasi hal ini supaya kita punya kepercayaan diri bahwa kita tuh punya value yang menjadi bargaining untuk negosiasi? Silakan Pak James, punya keyakinan dan percaya diri dengan keunggulan. Silakan. Oke, yes. Kelebihan dan keunggulan itu harus punya, harus punya, dan tidak ada, dan kelebihan dan keunggulan itu bisa dari 3 sisi ya Pak ya. Satu dari sisi produknya, kedua dari sisi perusahaan yang menawarkan produknya, dan ketiga dari sisi orang yang menawarkan produknya. Jadi dalam hal ini si penjual ya, penjual atau si orang salesnya, oke? Nah, jadi buat pelan-pelan tulis aja apa kelebihan dari produk kita, ya. Bisa jadi produk kita unik, di tempat lain nggak ada produk itu, ya, dari sisi fitur-fiturnya. Atau justru kelebihannya bukan saking uniknya, bukan saking langkanya, produk ini sudah umum. Produk sudah umum pun unik. Berarti kalau sudah umum, sudah rata-rata dipakai, sudah terbukti, sudah proven gitu loh, sudah banyak, jadi nggak ada resiko, betul ya? Jadi unik itu ada kelebihan, langka itu kelebihan, umum pun ada kelebihan. Ya. Betul kan? Ya. Dan atau kadang-kadang produknya sih sama, tetapi pelayanannya berbeda dalam arti ya, garansinya berbeda. Oke, atau proses ya, kalau ada garansi, kalau ada kerusakan, proses reparasi kami lebih bagus, lebih cepat, lebih lancar, lebih tepat dan sebagainya. Oke ya. Dalam hal itu berarti perusahaan yang nge-backup. Produknya sih umum, tapi perusahaan kami cara nge-backupnya lebih bagus. Atau produknya umum, tapi dari perusahaan kami ada spare part yang standby terus, ya 24 jam sudah diganti dan sebagainya. Oke? Atau produknya umum, perusahaan pun penawaran standar-standar aja. Kita sebagai orang sales lebih bisa diandalkan. Saya, kalau Anda ada masalah cari saya, di bawah setengah jam saya sudah balas WA-nya. Dan saya akan tangani ya, sampai jam 12 malam pun saya akan tangani. Sampai jam 11 malam pun saya akan tangani. Jadi kalau Bapak beli dari saya, Ibu beli dari saya lebih tanggap, saya lebih cepat respon saya lebih bertanggung jawab. Nah buktinya Bu, ini tuh lihat tuh Bu, 70% customer saya repeat order loh Bu, berarti sayanya dipercaya. See, make a list of semua kelebihannya dulu, baru kita mulai negosiasi. Dan dari list itu nanti Anda lihat, ternyata lumayan juga ya, bagus juga ya ternyata ya, nggak pernah saya sadar loh, oke loh gitu ya. Jadi ada listnya, make a list Pak. Oke, make a list ya. Baik, kita jadi punya dasar. Tadi seperti Pak James katakan bahwa menawarkan sesuatu atau meyakini sesuatu itu harus berdasar. Baik, yang berikutnya nih apa ya Pak James faktor yang membuat kita bisa bernegosiasi? Dari sisi kemampuan berkata-kata gimana? Kalau tadi Pak James begitu disampaikan, wah what I can do for you gitu ya, apa yang bisa dibantu nih Pak James, Bapak udah bisa langsung menjawab, ngelesnya enak gitu. Orang-orang di luar sana akan mengatakan, iya Bapak kan piawai banget, Bapak kan trainer, ngomongnya tuh pasti udah pinter banget. Nah kita bisa dong ya meniru lah gitu, kalau bisa dibilang belajar bicara seenak, selancar, seencer Pak James itu gimana kata-katanya? Silakan. Latihan. Kalau awal-awal juga gitu kan Ola ya, awal-awal juga gitu lah ya. Saya bagi satu pengalaman ya teman-teman ya. Ini yang this happened to me kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya pernah cerita sih,
ini satu perusahaan internasional, ya perusahaan yang bagus lah, bona fide lah, ya perusahaan yang bagus sekali, ya di base di ada cabangnya di Jakarta, ya, dan saya pergi ke sana untuk menawarkan training, ya, dan saya harus ketemu dengan country directornya orang Jerman. Orang Jerman, ya, dan buat saya oke lah, bicara sama boleh, no problem lah, ya, oke, ya, dan waktu saya tiba, si country directornya masih lagi meeting, ya, lagi rapat, jadi saya harus tunggu 20 menitan, ya. Wah, deg-degan, tambah deg-degan sih, waktu itu 15 tahun yang lalu kan masih, ya, belum terlalu lancar lah, ya, oke, ya. Setelah 20 menit, si orang Jerman ini keluar, sambut saya, sapa saya, dan very friendly, okay. Pak Mr. J, Mr. Gui, thank you, so sorry for keeping you waiting, ya, lagi rapat, it's okay, fine. Dan dia bilang, saya udah banyak dengar tentang Pak James, ya, kelebihan Pak James dan sebagainya, saya sudah banyak dengar, ya, bahkan waktu saya sebutkan nama Pak James, rekan-rekan saya kayaknya udah kenal Anda deh, ya, oke, ya. Jadi Pak James, tapi maaf ya, saya belum kenal Anda, oke, ya, saya bilang nggak apa-apa. Dan dia bilang, ini teman-teman, dia bilang, waktu saya mepet banget, setelah ini saya ada rapat lagi, ya, jadi saya tidak mau buang waktu Pak James, ya, karena teman-teman sudah rekomendasi dan bilang bagus, oke lah, saya percaya. Ini kalimatnya. Saya terima banyak penawaran untuk training. Jujur, saya terima banyak penawaran tentang training, dan Anda training sales, service excellence sama dengan yang lain, ya. Bahkan ada yang namanya lebih besar lagi, ya. Jadi Pak James, tolong berikan kepada saya sekarang satu alasan yang jelas sekali kenapa saya harus pilih Anda dan menolak yang lain. Kalau Anda kasih saya penjelasan yang bisa saya terima dan ya make sense untuk saya menolak yang lain, saya siap menolak yang lain. Saya siap menolak yang lain karena yang staff saya pun kenal Anda kan, ya, sudah rekomendasi Anda. Jadi ya nggak diragukan. Cuma saya harus tahu berdasarkan apa saya harus terima Anda dan menolak yang lain. Pasti sudah tidak bisa berdasarkan popularitas, betul nggak Pak James, ya? Oke, ya. Jadi sungguhnya apa bedanya sih Pak dari Anda, apa kelebihannya Anda sehingga saya harus terima Anda dan nolak yang lain? Oke. Di sana saya sadar bahwa saya tidak sadar kelebihan saya. Saya tidak sadar keunggulan saya. Kenapa orang harus keluar duit bayar saya dan menolak yang lain? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya, oke. Nah, selama kita tidak tahu itu, setiap kali diserang pasti goyang, Oke, ya. Nah, oke. Jadi kalau ditanya, kenapa saya harus terima produk Anda dan menolak yang lain? Mengingat banyak kok di pasar mirip-mirip. Atau kenapa? Ayo, kalau Anda nggak bisa jawab, Anda nggak bisa nego. Oke. Kenapa saya harus membayar Anda lebih mahal sementara ada yang ya produk-produk serupa itu kurang lebih juga harganya ya so-so lah begitu. Jadi knowing well about our product gitu ya, itu menjadi poin penting ya. Baik, Pak James, satu lagi, apa kuncinya untuk kita bisa mampu dan bisa win-win negotiation ini Pak James menutup perbincangan kita? Bisa. Siapkan satu kalimat. Oke? Oke. Nggak usah satu kalimat. Dua kata aja. Oke. Apapun yang dia minta. Ya, Allah, ini ada tugas yang saya perlu kamu, Allah tolong bantu saya ya. Ini saya mendadak, saya perlu gini, tolong bantu saya ya. Oke. Jawab dia. Oh bisa, bisa asalkan, bisa asalkan. Oke. Nah, dia minta Anda sesuatu kan, dan Anda bilang bisa kan, asalkan kamu berikan saya sesuatu. That's negotiation. I give you something, you give me something. Itu negotiation kan? Bisa asalkan. Nah, banyak orang sales tidak siapkan asalkan. Banyak orang bernegosiasi tidak siapkan asalkan. Banyak bawahan minta ditugaskan sesuatu dari atasan, tidak minta asalkan. Oke, ya, asalkan. Ya, jadi asalkan bisa. Oke. Pak James, trainingnya bisa lebih murah nggak? Berapa Pak? Ya kasih diskon lah 20%. Oh bisa.
Oke. Bisa. Oh ya, bisa. Bisa. Ya, asalkan tambah 4 angkatan trainingnya. Nah, trainingnya tambah 4 angkatan bisa. Betul ya? Atau bisa asalkan selain dari sales training, kita juga lakukan training untuk para manajer-manajer, ya. So dengan Harvey ini bolehlah ya untuk sales, asalkan tambahan untuk training untuk manajer. Jadi asalkan. Nah, dengan asalkan itu, satu, kita tambah banyak malah. Kedua, kalau dia bilang, wah, nggak bisa Pak, 4 angkatan. Loh, bukan gua nggak mau, saya mau. Tapi you yang nggak bisa kasih 4 angkatan. Betul ya? Jadi selalu kalau dari kita bilang bisa, lebih enak daripada bilang tidak bisa. Siap, baik.